Maksudnya gimana ini? Mau cerita boleh nggak Miss Yuni? Boleh. Aku nggak nyambung dengan kata-katamu apa? Karena kamu lagi lihat live saya. Kalau nggak saya matiin teleponnya. Enggak, saya nggak ngeliat live-nya Miss Yuni. Ini saya telepon Miss Yuni. Oke, kenapa? Itu aku Kan denger loh saya suaranya. Kamu speaker tak ini? speaker. Enggak, Miss Yuni nggak di speaker. Suaranya balik ke saya, sayang. Kalau nggak tak matiin nomormu. Miss Yuni, Kenapa? itu teman saya mau cerita tentang itu keadaan dia di Jepang. Kalau teman saya itu sekarang kan kerja di Jepang udah hampir 1 tahun. Terus? Tapi dia itu maksudnya tuh diharuskan diwajibkan transfer suaminya itu setiap bulan 10 juta, 8 sampai 10 juta. Lah kenapa kau diwajibkan? Enggak, dari awal berangkat ke Jepang pun sebenarnya memang sudah ada omongan suaminya bilang untuk kirim setiap bulan 10 juta ya gitu. Eh, Karena istrinya mau cepet-cepet biar berangkat ke Jepang, jadi dia iyain gitu. Karena kan kalau seandainya apa namanya dia nggak iyain, pasti dia nggak bisa berangkat kan. Sedangkan dia di Indonesia itu hidupnya tuh susah banget. hmm, Kadang makan aja, kadang seharian nggak cukup gitu. hmm, Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Jepang gitu. hmm. Nah, akhirnya emang awal-awal itu tuh dia transfer 10 juta tiap bulan. Cuman dipikir tuh kok berat banget. Dikirim 10 juta sebulan itu belum bayar listrik, belum bayar Lah apartemen, gajinya, belum bayar gajinya di pajak Jepang dan berapa, nak? lain-lain. Terus Gajinya di kehidupan di Jepang Jepang berapa? juga mahal banget kan, Miss. Gaji Jadi di Jepang berapa? temen gajinya apa sekitar 15 sampai 16 juta. Oke, terus? 15 sampai 16 juta paling banyak banget 17, 18 gitu. Miss kalau Hmm, ada lembur gitu kan. hmm, Nah, itu juga kan lembur nggak setiap hari lembur gitu kan. Nah, hmm. terus nah tapi temenku ini tuh anaknya emang nggak bisa ngomong, susah ngomong gitu. Oh, yang tadi ngomong Saya kan pertama itu udah? iya benar. Terus. Jadi si temenku ini tuh dia tuh cuma bisa nangis, nangis, nangis gak bisa ngelawan gitu. Akhirnya kita sebagai teman-temannya kan ya udah kasih buat anaknya aja. Kalau buat suaminya kan dia bisa cari sendiri gitu. Akhirnya dia transfer tuh 4 juta, 6 juta, 3 juta tiap bulan ke Hmm, suami. Tapi suaminya tuh ngamuk. Akhirnya dia apa ngancem untuk mau laporin polisi atas penipuan, atas penelantaran anak, terus mau ngancem perusahaannya mau dihack atau kalau anaknya kenapa-napa perusahaannya mau diseret-seret mau dikirim mau bawa ke hukum. Kita udah sempet temanku juga udah sempet ngobrol juga sama perusahaanku sama agensi udah kita obrolin tapi tetap nggak nemu titik terang. Dia tetap minta tiap bulan dibayar 8 juta, kalau enggak Umi minta tolong teman saya minta tolong dipulangkan, jangan kerja di Jepang, suruh pulang karena Coba konferensi dia sama mikirin. suaminya, Pak. Coba konferensi sama suaminya. Aku pengen lihat nyali saya suamiku ngomong, suamimu ngomong. Iya, nah iya itu makanya kita tuh pengen pengen banget biar suaminya ngobrol sama Miss Yuni gitu loh. Oke, konferensi aja. Seru ya. Boleh ini nggak kirim Boleh. nomor HP-nya, kirim nomor HP suaminya terus Miss Yuni telepon gitu apa Ya enggak, gimana ya ya? kita bertiga. Soal- Kalau aku nggak boleh dong. Aku nggak boleh. Kalian bertiga Oh sekarang iya telepon. ya. Di konferensi. Kan Oh dia boleh. pasti ngangkat. Jadi Hai, yang oke. ngobrol biar dia dulu, Dok. Kita mendengarkan saja. Biar mereka Oh yang iya. ngobrol dulu. Kita nggak boleh ikut campur masalah rumah tangga. Aku pengen dengerin aja omongan suaminya itu kenapa bisa sengawur itu gitu loh. Oh iya iya boleh boleh. Hmm. Sekarang di Bentar konferensi. ditelepon dulu ya suaminya Hmm. bentar. Iya, tadi sampingnya. Kalau dia mau angkat, angkat aja. Nggak apa-apa, coba. Hmm. Kok bisa-bisanya laki-laki kayak gitu? Bisa mungkin. Orang mana ini lakinya ini? Orang Jawa Timur, Miss. Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi Orang Banyuwangi. Madura. Iya, Miss. Oke, kamu orang mana? Kalau aku orang Medan, Miss. Sumatera Utara. Orang Kalau saya. Medan. Oke, Orang Sumatera menikah dengan orang Banyuwangi. Iya, Miss. Jadi kamu jangan ngomong kalau di dalam ada Miss Yuni ya nanti ya. Iya, Kamu, Miss. kamu Iya, Miss. sendiri yang ngobrol aja. Lah Iya, Miss. kenapa kok
kok kamu udah punya anak? Udah Miss satu Miss umurnya 6, iya cewek Miss. Cewek umur 6 tahun. Iya umur 6 tahun. Oke. Belum diangkat sama dia ya. Belum diangkat, kayaknya dia nggak bakal ngangkat kayaknya Miss, soalnya karena juga udah dibatasin kan komunikasi sama anak juga udah dibatasin juga. Jadi aku cuma bisa ngecek di CCTV doang. Oke. Anaknya Oke. juga udah gitu. Apa yang kamu takutkan nih sambil nunggu dia ngangkat telepon? Apa sih yang kamu takutkan? Akunya itu tuh anaknya Miss, kemarin itu kan dia ngirim video tuh anaknya sakit-sakit, terus dia bilang gini apa, itu gara-gara kamu itu anaknya jadi sakit masuk rumah sakit terus kata dia. Padahal kan tiap bulan itu aku ngirim terus itu, Hmm. aku ngelantarin anak gitu. Aku ngirim tiap bulan 3 sampai 4 juta, terus aku nyimpan juga 4 juta di sini untuk masa depan dia. Kan Hmm. masih 6 tahun, butuh butuh masa ini kan, masa depannya tuh masih panjang gitu. Hmm. 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 Terus dianya nggak mau, katanya dia, ngapain kamu yang nyimpan, biar aku aja yang nyimpan gitu kata dia. Nggak bakal Hmm. kamu simpan, padahal itu masih ada buktinya, itu masih kesimpan sampai sekarang, nggak dia Hmm. papain. Hmm. 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 Dianya saya Hmm. kata, daripada kamu simpan mending kamu kirim semua ke sini, anaknya di sini bukan di sana, katanya dia gitu Hmm. Miss. Terus Hmm. sekarang tuh kayak anaknya tuh kasihan banget, kayak kayak aku ngelihatnya tuh kayak mungkin kayak trauma, kayak stres gitu juga kan Hmm. Miss. Kayak bergaul juga temennya kadang cuma sedikit, kadang main-main cuma di Hmm. jendela gitu, nggak mau bergaul gitu sama temennya. Hmm. Terus kadang suka diejekin gitu kan, kayak kok kakak, kok ini sih, kok bau kayak bajunya nggak pernah diganti-ganti gitu. Hmm. Nah kemarin aku ngirim paket online sama dia, semua ditolak Miss. Hmm. Semua kirimin dari sini kan, untuk anaknya pasti kan, anak umur segitu tuh pasti senang banget ya dikirimin Hmm. paket sama Hmm. lah sama bapaknya, ini ditolak semua, bahkan Shopee-nya dilaporin. Hmm. Sampai sekarang Shopee-nya pun bermasalah gara-gara dia dia laporinya, jadi kena semua, yang lain pun kena gitu. Hmm. Oke, Ditolak terus. semua sama dia. Hmm. Terus. Dia itu di telepon pun nggak bakalan diangkat, terus sampai dia ngancem juga bikin surat laporan ke polisi. Ya udah, kalau nggak ketemu titik terangnya, kamu juga nggak mau kirim 10 juta, mau nggak mau aku bakal laporin kamu atas dasar penipuan, kata dia. Kamu udah ngelantarin anak, kata dia. Lah, ngelantarin anak dari mana? Aku setiap bulan tanggung jawab loh, ibarat katanya kebalikan nggak sih, aku yang kerja banting tulang di sini, kamu di sana enak-enakan, nggak tahu kamu ini kerja apa enggak di sana, aku nggak tahu, bilang kayak gitu Miss. Oke. Pertanyaan saya, kamu masih mencintai dia? Enggak Miss, enggak sama sekali enggak. Kenapa Dari tiba-tiba kamu di Jepang berapa lama kamu? di Jepang ini bulan 8 hampir setahun Miss. Lah kenapa baru setahun kok cintamu sudah hilang? Enggak Miss, emang dari awal juga enggak. Sebenarnya juga dari awal juga ini enggak ada cinta juga sih, nikah juga sama dia sebenarnya karena terpaksa juga Miss. Kenapa terpaksa? Terpaksanya itu sebenarnya Kamu ambil dari duluan. orang tua juga kan nggak baik juga, udah pisah juga orang tua, jadi itu tuh nikahnya umur masih muda banget, umur 19 tahun gitu. Jadi memilih untuk nikah itu karena nggak ada lagi yang mau dituju gitu nih. Kalau ke ayah, ke ibu kan udah nggak mampu gitu. Jadi Mm-mm. gimana sih anak yang umur 19 tahun pemikirannya masih labil gitu kan. Jadi Oh, sekarang kamu umur berapa, nak? sekarang 26 Miss. Terus suamimu umur? Dia 36, selisihnya 10 tahun bedanya sama dia. Oke, oke. Apa yang kamu khawatirkan adalah tentang anak, benar atau salah? Benar, Miss. Kalau menyangkut anak itu nggak bisa, sumpah. Dia selalu ngirimin video-video kayak ngenakut-nakutin, bikin mental aku tuh kayak gimana ya, ya nggak tenang aja gitu Miss. Kerja pun nggak tenang, jadi di tempat kerjaan pun jadinya kan bermasalah ya. Sakit juga udah 3 kali masuk bolak-balik ke rumah sakit. Oke. Kamu maunya Miss Yuni ngasih tahu kamu bahwa hidup itu kejam, atau kamu maunya yang Miss Yuni berbicara baik-baik aja? Baik-baik aja sebenarnya, memang maksudnya Hmm? malah Kalau yang baik-baik aja ya udah cintai suamimu. aja Kirim Miss. aja 10 juta, itu bagaimanapun juga suamimu itu. Atau kamu ingin berbicara secara fakta?
Bicara fakta, Miss. Sakit, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak Oke. apa-apa, Miss. Laki-laki akan memainkan mental perempuan dengan anak, karakter anak. Karena itu adalah kelemahan perempuan. Jadi, berapa banyak laki-laki yang menggunakan anaknya untuk menyakiti ibunya sendiri. Tadi pagi ada seorang ibu yang bekerja mati-matian untuk membesarkan anaknya. Giliran anaknya sudah dewasa, ibunya karena marah, dikeluarkan dari kakak, akhirnya dia tetap memilih bapaknya. Nah, ini sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Intinya gini loh, nak. Kamu sekarang sudah mencoba yang terbaik. Pernah membelikan barang-barang lewat Shopee, kamu pernah kirim segalanya dan lakukan segalanya. Ya udah, dia maunya kayak gitu, tutup akses itu. Paham? Iya, Miss. Tutup akses itu, biar dia tahu bahwa kamu juga tidak membutuhkan dia. Paham? Paham, Miss. Udah, lupakan dia, tinggalkan dia. Dan jangan dikirimin uang sama sekali. Selesai. Wong kamu masih cantik, masih sehat aja dia jahat seperti itu. Bagaimana kalau kamu pulangnya cacat, pulangnya mati? Ngerti? Iya, paham, Miss. Terus masalah sama anaknya itu gimana, Miss? Aku nggak mikirin dia sama sekali, Bukan. Miss. Karena itu cara dia agar kamu berpikir untuk capek. Itu cara dia untuk berpikir bahwa kamu agar gagal. Ya Soalnya biarkan gini, saja, itu anaknya dia. Dia akan tetap merawatnya kok. Dia hanya akan mengancam di depanmu saja. soalnya aku juga pernah ngalamin juga, Miss, ditinggal sama orang tua itu gimana gitu kan. Tapi kalau aku posisinya juga beda gitu. Kalau aku kan memang berjuang untuk masa depan anaknya, Kak. Iya, tapi kan itu cara dia untuk menyakitimu. Semakin kamu mikirin, semakin dia nyakitin kamu. Sekarang, ya udah, dia kan nggak mau kamu kasih apapun. Akses kamu diblok, ya udah, nggak usah komunikasi sama sekali, sayang. Ya udah, selesai. Biar dia yang datang dan meminta maaf padamu. Sadar bahwa dia itu tidak mau kamu. Ngerti maksudnya Miss Yuni? Ngerti, Miss. Ya udah, tinggalkan aja. Dia nggak ngasih akses sama anakmu. Ya udah loh. Di Indonesia itu ada artis yang anaknya nggak dikasih akses untuk bertemu sama keluarganya. Ya udah kan akhirnya diputus kan uangnya. Bener nggak? Bener, Miss. Iya kan ada artis di Indonesia ini yang anaknya nggak boleh komunikasi sama orang tuanya. Akhirnya apa? Ya udah ditutup aksesnya. Nggak dikasih uang. Tapi Itu kalau cara. takut Hmm? takut dia apa-apain gimana, Miss? Itu Soalnya kan anak anaknya kandung loh. Itu anak kandung loh. Dia apa-apain? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Ya memang itu cara orang agar uangnya lancar, anaknya dibuat alat aja. Ngerti? ngerti, Miss. Ya tergantung dari kamu. Kamu mau masuk dalam permainan mereka atau enggak? Nggak mau, Miss. Kalau nggak mau, blok aja. Bodoh amat. Jangan dikasih uang 1 sen pun. Biar dia tahu dunia ini bukan miliknya. Ngerti? Bener banget, ya Allah. Udahlah, itu dia suatu saat akan mencarimu. Dia akan malu sendiri. Itu cara dia untuk nipu otak kamu. Agar kamu ketakutan. Agar kamu eh, tetap ngirim uang 10 juta. Paham maksudnya Minggu nih? Paham, Miss. Karena itu hanya cara satu-satunya yang membuat kamu takut kehilangan. Kamu nggak takut kehilangan suamimu, tapi kamu takut kehilangan anakmu. Benar atau tidak? Bener, Miss. Kalau Dan dia mau itu kelemahanmu. Kamu bisa mati, kamu bisa sedih, bisa nangis. Kalau kamu tidak bisa ketemu anakmu. Benar atau salah? Iya kan? Makanya dari itu dia memakai alasan anakmu. kalau misalnya bisa nggak, Miss? Kalau misalnya aku kayak buat laporan gitu ke KB itu kayak untuk anaknya itu biar nggak urut-urut sama dia gitu loh, Miss. Nggak boleh, itu bapak kandungnya. Kayak Nggak bisa. kalau kakak kan punya kakak tuh biar gitu sama kakaknya gitu kira-kira bisa nggak, Miss? Nggak bisa. Selagi ayahnya masih bertanggung jawab. Nggak bisa. Masalahnya gini gini, Miss, nggak ngerti Mak, tanggung jawabnya itu gimana. Soalnya selama sama dia waktu dulu sama aku anakku nggak sakit-sakit, Miss. Jadi pas udah aku nggak ada, aku kerja sama dia tuh itu anak udah sakit-sakit, udah 2 kali bolak
3 kali atau 2 kali bolak-balik naik itu tangannya udah di ini di infus. Nggak apa-apa, anak kecil kan kayak gitu. Iya, ini kan udah. Anak kecil memang kayak gitu. Kan proses. Hmm. Proses itu, nak. Nggak ada masalah. Kalau takutnya anaknya bakal benci ibunya gimana? Ya. Kalau anak benci sama ibu, emangnya kamu bisa menghalang-halangi? Nggak bisa sih, Miss. Kamu tidak bisa menutup mulut anakmu. Tapi setidaknya kamu bisa menutup telingamu. Yang penting kamu nggak nakal. Yang penting kamu keluar negeri benar-benar buat anakmu. Kecuali kamu menggatal. Terus kamu berkembang biak, terus kamu punya anak lagi. Itu beda lagi. Enggak, Miss. Selagi uangmu itu khusus buat anakmu, kamu akan dicari buat anakmu. Enggak tenang. Iya. Miss Yuni itu pingin mendirikan rumah buat anak-anaknya TKW itu loh. Dititipkan ke saya saja daripada dititip nih wong lanang, diajar wong lanang. Oh, Miss. Ya, Miss Yuni mendirikan itu aja ya. Tem- Boleh, boleh, Miss. tempat penitipan TKW gitu aja ya. Anak TKW gitu aja ya. Boleh, 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 Miss. Boleh Ya, banget. masa kalian tuh selalu khawatir anak-anak kalian dianiaya aja. Sebelum kalian terbang, kalian buat surat gitu ya. Daripada itu ngeliat dia ngirim videonya itu kayak sumpah kayak nggak tega banget, Miss. Kayak nggak ngerti udah kayak gimana anaknya. Gini dok, laki-laki Udah. yang toksit itu agar otakmu nggak bisa dipakai. Saya masih inget banget itu loh. Cowok yang jualan bakso yang maki-maki aku itu loh. Sama kayak suamimu gitu, toksit banget itu loh. Ada kok. Masalahnya gede banget dia, Miss, nggak mau kayak mengesampingkan itu gitu kan biar anaknya itu bahagia lah gitu, kesampingkan lah egonya gitu, nggak bisa dia. Ya kan laki-laki gila hormat ya. Hmm. Ada kok di dunia ini laki-laki kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nah, kamu sendiri yang harus bangkit. Itu sangat menyakitkan, ngerti nggak? Iya, Miss, makanya kayak nggak tenang gitu, mau ditelepon pun kadang marah, dia bilang gini, ngapain kamu telepon-telepon ke sini lagi, kata dia, orang kamu nggak udah ngelantarin anak, kata dia gitu. Yang Nah, lantarin ngomong, anak itu bapak, mana ada ibu melantarkan anaknya. Biarin aja di blok. Sekarang gantian kamu yang ngeblok. Nanti lah anaknya dipakai alasan untuk cari kamu. Percaya nggak? Miss, untuk ngoblok pernah aku coba ngoblok tapi kadang mau buka lagi bloknya karena nggak tega gitu, belum Ya itu sekuat itu. cara dia untuk menyakitimu karena kamu nggak tega. Coba blok total. Dia akan mencarimu. Mungkin suatu saat dia akan cari Miss Yuni juga. Coba aja blok total. Cuma Hmm? iya, Miss. Biar kamu bisa itu, biar kamu bisa punya harga diri. Coba ngomong sama temenmu di blok aja. Tunggu reaksinya 1 bulan. Dia akan nyari kamu dengan nomor lain. Tapi kamu Kalau jangan ganti misalnya nomor. iya, kalau misalnya di blok tapi tetap ngirim ke anaknya gimana, Miss? Loh, Kayak jangan lagi. dulu. Kayak artis itu loh, langsung di blok total, nggak usah dikasih apapun. Dia akan nyari kamu. Ngerti nggak maksudnya Miss Yuni? Ngerti, ngerti, Miss. Biar dia yang nyari kamu dulu. Hmm. Ya Allah. Udah di blok total aja. Biar dia tidak tidak merasa hebat sendiri gitu, nak. Blok total. Kalau Ngerti nggak? misalnya dia bakal nginiin otak anaknya, kayak mencuci otak anaknya gimana, Miss? Kayak jelek-jelekin ibu kamu nih, nggak mau ini, udah nggak ada sayang. Soalnya dia pernah bilang kayak gitu, Miss, di depan matanya aku. Dia bilang gitu, mamamu udah nggak sayang kamu lagi kan, kasihan itu anaknya jadi kayak nangis-nangis, enggak mama sayang kok sama aku gitu gitu. Apakah kamu bisa menutupi semuanya? Kan memang sengaja Enggak. suamimu ingin menghancurkanmu. Terus di depan anaknya juga emang pantas dibilang kayak bilangin ke mamanya kapan lagi dikirim sisa transfernya, dibilang kayak Lah iya, gitu. berarti kan dia memperalat tanah. Ya bilang sama dia. Seminggu sekali aku kirim 1 juta. Yang penting saya bisa komunikasi sama anak. Ya kita sekarang barter. Ngerti nggak maksudnya Miss Yuni? Kalau saya bisa ngobrol sama anak saya bayarin kamu.
Ngerti? Ngerti, ngerti. Percaya aja, soalnya anak itu tetap tetap harus mencari ayah dan ibunya. Tapi kalau ayahnya sampai ngancam-ngancam kayak gitu demi uang, ya ya kamu sebagai ibu harus tegas. Biar nggak seenaknya sendiri itu laki-laki jahanam itu. Terus kalau dia bawa-bawa, bukan cuma hanya bawa ini, semua dia bawa semua lah, Miss, kayak perusahaan juga gitu. Aku bakal deportasi kamu, terus biar kamu tuh keluar dari Jepang, kamu udah nggak bisa lagi kerja di Jepang. Dia Ya, bilang gitu, dia ya nggak memang niatnya kayak jahat dia, kan aku udah bilang. Dia dia niatnya bikin jahat, stop. ingin menghancurkan kamu. Ya baik-baik kau kerja di sana lah. Baik-baik kau di sana. Fokus sama pekerjaanmu, jangan kau sakit-sakitan. Iya Kan sih, Miss. tujuan dia menghancurkan kamu. Kalau kamu hancur, bongkok, sakit, mati, bodo amat dia cari istri baru. Kan saya sudah Miss, bilang, sekarang fokus sama kerjaanmu. Kalau dia dia ngasih kamu ngomong sama anakmu, ya kamu transfer. Kalau dia tidak mengizinkannya, ya udah biarkan aja, lupakan. dia Bukan malah berarti bilang kamu kalau tidak peduli, tetapi kamu mencintai dengan caramu sendiri. kata dia kalau nggak mau ngirim 10 juta ya udah mendingan gak usah kirim sekalian Ya dia. udah, nggak usah kirim, nggak usah Terus kirim. masa apa pisah itu kan, saya Mm-mm. juga kayak minta pisah sama dia tuh, dia juga udah kita udah gak ada hubungan lagi, tapi aku nggak bakal mau ngurus, kamu aja sendiri yang ngurus, nggak mau ngeluarin uang sepeser pun, Ya kamu udah, nggak sendiri apa-apa. dapet, kata dia gitu. Ya udah, ya udah, biarkan. Masih masa iya sih perempuan udah digituin masih nggak sadar? Percuma Miss ini nasehatin kamu kalau kamu nggak sadar. Udah dihina Nah, segitunya masih masih nempel aja sama laki-laki. Gila kamu itu. kami bukan Iya, nggak eh, bisa. Aku nggak peduli. Yang aku dengar apa yang kamu katakan. Udah dihina segitunya masih masih mengharapkan. Senjata dia cuman anakmu. tapi dia bilang gini, aku lu nggak KDRT kamu, nggak mukul kamu segala macam, dia bilang kayak gitu. Bukan Cuman dia masalah itu. Itu kan uangnya itu mana ada 10 juta. Terus kamu nggak butuh softtek, sabun, apa aja. ya, Ya kecuali kamu bucin. Kalau bucin susah. Aku nggak bisa nasehatin orang bucin. enggak nih, enggak ada bucin-bucinnya nih dari Kalau awal. nggak ada bucin-bucinnya itu berarti kamu harus tahu bahwa anakmu lah yang dijadikan alat. Iya, Miss. Ngerti? Ngerti, Miss. Sadar nggak? Alhamdulillah sadar, Miss. Oke, kalau nggak, Miss Yuni jambat rambutmu aku benturin kepalamu itu ke tembok. Oh, Hmm. 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 alhamdulillah sadar, Miss. Udah sadar ya? Karena anakmu itu hanya buat senjata untuk menyakitimu. Alhamdulillah lebih plong sekarang, Udah Miss. plong. Sekarang bukan berbicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Saya tidak tahu dalam rumah tangga kalian. Tetapi yang saya tahu adalah jika laki-laki memperalat senjata anakmu, percayalah dia tidak butuh kamu. Dia hanya butuh uangmu. Saat laki-laki sudah mengancam pekerjaan istrinya, dia hanya butuh uangmu. Kalau kamu miskin, kamu jelek, dia akan semakin menindas kamu. Karena itu kamu sebagai perempuan mandiri harus sukses. Ngerti? Setuju. Setuju. Heeh. Jangan jadi wanita goblok. Iya. Ya, Jepang, semangat ya Jepang ya. Semangat, I love you, anak-anak Jepang. Yo, I love you, bye-bye. Wih, keren Jepang, Rek. Keren, keren, makasih. Jadi perempuan mandiri, tapi goblok dicinta. Itu memang tolol kita itu kadang-kadang. Saya nggak tahu kenapa. Memang itu apa adanya. Ketololan itu ada. Ingat, kita yang kerja banting tulang. Setelah kita tua, kita nggak kerja, dikiranya kita punya pesugihan. Makanya mumpung masih muda ini, ayo kerja, 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 kerja. Kalian menikah umur 19 tahun. Arwah mek icli kayak bendino, tidak tahu kalau masa depan tuh harus diraba-raba. Kadang hujan, kadang badai. Sing ngerteni awakmu pas rabi mek iclik tok, masa depan iclik. Ya benar. Ya salahmu sendiri umur 19 tahun mau enak-enaknya dolan. Enak-enaknya montor-montoran loh kok kamu itu malah nikah-nikahan. Kan ya kamu sendiri ya yang babak belur. Bener nggak sih? Ya nggak salah, nggak ada yang salah dengan keadaan. Nikmat ono masa mudamu, koncone dolan kamu pacaran, kentu-kentuan, ya wes entek wis. Iya kan?
Miss Juni omongannya kok kasar alah wong awakmu diomongi halus ya ora nyambung. Emang otakmu nyambung lek diomongi pakai bahasa halus? Enggak kan? Memalukan sekali. Oh Miss Juni ini kejam malah, kejaman cangkeme tonggo. Iya kan? Ya pada faktanya kan memang seperti itu, walah gayamu toy. Se, kok. Iya pernah. Kehidupan memang seperti itu. Lek diomongi wong sing deket denganmu selalu nesu. Alah giliran giliran sesuatu nih lah nangis-nangis, ndelosor-ndelosor. Next.